MSAT, tersangka pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, ditahan di sel rutan kelas Surabaya di Madaeng, Sidoarjo. Ya, kasusnya kini telah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pihak rutan kelas 1 Surabaya memastikan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap tersangka SMAT. Setelah ditangkap pada Kamis malam kemarin, MSAT, anak kiai yang menjadi tersangka pencabulan sejumlah santriwati di Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, Jumat siang resmi diserahkan Polda Jawa Timur kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. MSAT ditahan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dijerat pasal 285 dan pasal 294 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Pasal 8 ayat 3 KUHP, kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPB. Rutan kelas 1 Surabaya memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap tersangka. Saat ini MSAT mendekam di sel khusus isolasi selama 7 hari ke depan dan selanjutnya akan bergabung bersama tahanan lainnya. Kalau keistimewaan tidak ada, karena memang kondisi di rutan sendiri ini sudah overcrowded ya, di mana semua kamar memang penuh. Jadi, tapi memang untuk tahanan baru semuanya kita perlukan sama. Kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai 7 hari ke depan. Pihak rutan kelas 1 Surabaya juga memastikan MSAT masuk sejak Jumat dini hari tanpa ditemani oleh keluarga, termasuk sang ayah, Kiai Haji Muhammad. Pihak rutan kelas 1 Surabaya juga memastikan MSAT masuk sejak Jumat dini hari tanpa ditemani oleh keluarga, termasuk sang ayah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Muti. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kasus anak kiai pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur ini menambah deretan panjang kasus pencabulan yang terjadi di pondok pesantren. Ya, betul sekali. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual dengan korban perempuan terus menjadi persoalan nih yang membutuhkan jalan panjang untuk penyelesaiannya. Kasus dugaan pencabulan yang menjerat MSAT alias Mas Beci sudah berlangsung lama. Para korban telah menanti keadilan selama 5 tahun. Kasus ini bergulir sejak 2018, namun sempat terhenti pada 2019 setelah Polres Jombang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dengan alasan tidak memiliki bukti lengkap. Karena ini dikhawatirkan dapat menginspirasi. Para korban dan pendamping hukumnya menuding Mas Beci alias MSAT sulit diseret ke meja hijau karena dia adalah anak seorang kiai yang juga pengasuh pesantren. Kesulitan menyeret tersangka pelecehan seksual ini ke proses hukum membuat para korban tersiksa. Orang tua mana yang tega, rela anaknya menjadi korban? Siapapun orang tuanya, apapun profesinya. Seandainya itu terjadi pada orang tua orang yang lain, apakah itu pejabat, apakah orang kecil. Juga bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka. Bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan? Kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya. Anak kamu diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Perjuangan mereka akhirnya mulai menunjukkan titik terang setelah pada tahun 2020 penyidikan diambil alih oleh Polda Jawa Timur dan polisi menetapkan Mas Beci sebagai tersangka. Meski begitu, proses penangkapan tersangka sempat berulang kali menemui kegagalan lantaran upaya polisi selalu dihalangi oleh ratusan simpatisan. Hingga akhirnya Kamis 7 Juli lalu, Mas Beci menyerahkan diri. Itu pun aparat harus menjemputnya ke pondok pesantren Sidikiyah. Terakhir, Kementerian Agama mencabut izin pondok pesantren Sidikiyah. Para orang tua menarik anak mereka dari pondok pesantren. Berkaitan izin pondok pesantren Majma' Al Bahrain Peloso Jombang sementara dibekukan
dihimbau terhadap wali santrinya untuk menarik peserta didik dan diarahkan kepada pondok pesantren yang aman. Kasus dugaan pencabulan yang terjadi di pondok pesantren bukan baru kali ini terjadi. Dugaan kasus serupa juga terjadi di pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan terduga pelakunya tak lain adalah sang pengasuh pondok pesantren tersebut. Dalam kasus ini, 6 santri perempuan di bawah umur menjadi korban. 1 di antaranya telah disetubuhi oleh tersangka dengan modus memberi nasihat spiritual dan tes keperawanan. Tersangka yang sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi ini ditangkap pada Rabu 6 Juli di rumah mantan santrinya di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Mirisnya, selain pengasuh pesantren, tersangka juga merupakan mantan anggota DPRD Banyuwangi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, masyarakat Bandung juga dikejutkan dengan perbuatan keji Heri Wirawan, predator seksual sejak 2016 yang kasusnya baru terkuak pada Mei 2021. Heri Wirawan dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindakan asusila terhadap 12 santri di bawah umur, di mana 2 santri perempuan diantaranya hamil hingga melahirkan. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman maksimal dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Putusan ini merespon banding jaksa atas Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu, dalam putusan banding tersebut, Heri Wirawan diwajibkan membayar restitusi alias uang pengganti kerugian terhadap korban perkosaan. Tim Liputan CNN Indonesia.